Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rindu Tanah Suci Jak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat rentetan ayat-ayat Allah dalam surat Al-Baqarah yang berbicara tentang manasik ataupun ibadah, perjalanan ibadah haji, di akhir ataupun juga di penghujung cerita tentang manasik haji ada kalimat begini, wa minhum man qala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita bisa memaknai bahwa ini adalah merupakan sebuah clue yang sangat-sangat luar biasa, bahwasanya di antara setting goal ataupun juga arahan kita melaksanakan ibadah ke tanah suci itu ternyata adalah ada sebuah keinginan Allah dan Rasulnya menjadikan manusia-manusia yang tertarik berada di tanah suci itu untuk apa? Menjadikan manusia yang hasanah dunia dan juga hasanah fil akhirat. Saya sering menyampaikan kepada para jemaah, makna dari hasanah dunia dan hasanah fil akhirat itu adalah di dunia menjadi manusia-manusia yang kaya raya, di akhirat masuk surga. Maka ini pertama kali akan membentur dengan beberapa orang yang hanya menerjemahkan ataupun juga memiliki spirit bahwa nggak apa-apa umat Islam di dunia miskin, sementara di akhirat masuk surga, karena di akhirat masuk surga. Ini merupakan sebuah fatwa yang bisa dikatakan dalun, mudilun, salah dan juga menyalahkan ataupun juga sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena berbenturan dengan Al-Quran. Al-Quran dengan ayat ini mengatakan bahwa kita harus menjadi orang yang hasanah dunia dan juga hasanah fil akhirat. Di dunia harus menjadi orang yang kaya raya, di akhirat menjadi orang yang masuk di dalam surganya Allah. Artinya ini merupakan sebuah tujuan bagaimana Islam bisa menaikkan ataupun juga membangkitkan sebuah spirit bahwa semua afrad muslimin, orang Islam yang paripurna di dunianya harus menjadi orang yang kaya raya, tenang, nyaman dan juga damai, bahagia, dan di akhiratnya masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa nikmatnya ibadah ke tanah suci, ibadah di kota Mekah Al-Mukarramah ternyata menjadikan kita terinspirasi untuk semakin gigih dalam bekerja, semakin bersemangat dalam berbisnis, semakin memiliki etos yang sangat-sangat luar biasa untuk memenangkan perjalanan ataupun juga kehidupan di dunia dan juga untuk kenyamanan di akhirat. Bahwa kehidupan dunia bukanlah fi wadin dan akhirat fi wadin akhar. Kehidupan di dunia adalah merupakan sebuah agenda besar dan juga lahan kita untuk mendapatkan kehidupan di akhirat yang luar biasa bahagia. Maka perlu sebuah momen di mana kita menjadikan dunia ini menjadi sebuah starting point kita untuk seluruh kebaikan. Kenapa dunia menjadi seluruh kebaikan? Karena dengan sebuah spirit yang namanya spirit of mabrur. Mabrur itu diambil dari kata barro ya birru, yang artinya adalah berbakti. Berarti orang yang telah pulang dari tanah suci, dia memiliki sebuah spirit yang luar biasa. Untuk apa? Untuk semakin bisa berbuat lebih baik di hadapan kehidupan keluarganya, dalam komunitasnya, di dalam kehidupan kesehariannya. Sepulang dari tanah suci ternyata dia semakin ingin berbuat, semakin ingin berbuat lebih baik lagi. Maka gerbang kebaikan dengan berangkat ke tanah suci menjadi sebuah kesadaran dalam dirinya, dan ini menjadi kunci kita akan menjadi orang yang hasanah fid dunya dan juga hasanah fil akhirat. Ketika kita ingin menjadi orang yang hasanah fil akhirat, maka terbayang dalam kehidupan ataupun juga kesadaran kita bahwa di depan kita akan ada satu momen di mana kita dipisahkan dari raga kita. Kemudian kita tidak bisa apapun, kita hanya bisa disolatkan, kita hanya bisa diboyong, kita hanya bisa dimasukkan ke liang lahat. Sampai di liang lahat ditutup semuanya, tanah yang ada ataupun juga di kiri kanan kita, yang akan menemani kita adalah amal saleh kita. Maka ketika ingat akan hal tersebut, maka seluruh yang ada dalam kehidupan di dunia kita akan terbawa ke akhirat. Kenapa? Itu yang akan menjadikan kita terang benderang di akhirat. Karena kita yakin apa yang ada dalam kehidupan kita pancarkan untuk sebuah kebaikan-kebaikan. Sejauh mana kita terobsesi untuk berlaku baik terhadap orang yang bersama hidup dengan kita, apalagi ke orang-orang yang di hadapan kita, kemudian juga kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan terasa nikmat di gerbang menuju akhirat. Menjadi manusia yang di dunia merasa nyaman dan juga bahagia dan kaya raya tentunya,
dan di akhirat menjadi orang-orang yang betul-betul masuk di dalam surganya. Inilah doa yang luar biasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan itu kita ambil dari sebuah inspirasi ketika kita berusaha untuk menginjakan kaki kita di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Selamat datang di Gateway Tours and Travel. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Pastikan Anda bergabung dengan Gateway Tour and Travel untuk perjalanan suci Anda yang lebih bermakna dan berefek untuk kehidupan, dunia, dan akhirat yang lebih baik dan berkah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan katsiran tayyiban. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Selamat datang di Gateway Tours and Travel. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Pastikan Anda bergabung dengan Gateway Tour and Travel untuk perjalanan suci Anda yang lebih bermakna dan berefek untuk kehidupan, dunia, dan akhirat yang lebih baik dan berkah.